Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang solusi optimal dari model transportasi. Pada pertemuan pekan kemarin, kita sudah belajar tentang solusi awal dari model transportasi. Solusi awal belum tentu optimal, apalagi kalau yang NWC itu ya. Solusi awalnya ada 3 cara, yaitu dengan NWC, discourse, dan FAM. Yang paling bagus yaitu yang FAM, yang hampir mendekati solusi optimal atau bahkan pernah sampai sama dengan solusi optimal, solusi awalnya. Terus setelah solusi awal didapatkan, lalu kita optimalkan menggunakan metode stepping stone dan MODI. Kali ini kita akan belajar yang stepping stone. Stepping stone artinya batu loncatan. Metode stepping stone yaitu mencoba dengan trial and error, mengisi sel yang masih kosong dengan memindahkan alokasi sebagian atau keseluruhan dari sel yang sudah terisi. Jika pemindahan itu mengakibatkan pengurangan biaya total, maka dibentuklah loop untuk menentukan sel yang akan dikosongkan atau dikurangi dan sel yang akan bertambah. Contoh, ini adalah masalah transportasi. Ini ada daerah asalnya adalah ABCD, daerah tujuannya adalah PQRST. Ini adalah matriks biaya transportasinya. Ini jumlah permintaan dari PQRST, dan ini adalah kapasitas produksi maksimal dari daerah asal ABCD. Pertanyaannya adalah selesaikan masalah transportasi tersebut dengan menggunakan solusi awal least cost dan solusi optimal stepping stone. Untuk yang solusi awal least cost di sini tidak akan saya bahas secara detail. Kalau lupa silakan dibuka materi yang kemarin sudah saya berikan ya. Ini saya hanya akan menampilkan tabel akhir dari least cost ya. Tabel akhirnya adalah ini tabel akhirnya, solusi awal least cost. Dan solusi ini akan kita optimalkan. Tabel lengkapnya ini, solusi awal least cost yang tadi. Nah, caranya yang stepping stone itu adalah kita cari sel mana yang mungkin bisa mengurangi biaya. Di antara sel-sel kosong ini kan masih ada sel-sel kosong ya. Untuk sel-sel kosong ini, di antara sel kosong itu, mana yang memungkinkan terjadi pengurangan biaya. Nah, kita tahu bahwa itu terjadi pengurangan biaya apa tidak. Kita buat loop ya, Loopnya itu syaratnya, aturannya adalah loopnya itu kan tertutup ya. Loopnya loop tertutup, kemudian diawali dari sel kosong. Terus pojok-pojoknya harus melewati sel-sel isi. Pojoknya harus sel isi. Dan loopnya itu tidak boleh garis diagonal. Bolehnya hanya mendatar atau tegak. Ya, itu adalah syarat-syarat membentuk loopnya. Contoh bentuk loopnya ya, misalnya saya di sini misalnya. Maka loopnya adalah, nah ini, loopnya sel AP di sini ya. Loopnya saya bergerak ke kanan, gerakannya boleh ke kanan dulu atau ke kiri dulu, terserah. Ya, kanan bawah, atas, kanan kiri, atas bawah, terserah. Di sini. Saya loopnya ini mulainya di sini. Kemudian saya bergerak ke kanan, pojoknya harus sel isi. Kemudian saya bergerak ke bawah, ini sel isi. Bergerak ke kiri, sel isi. Kembali lagi ke loop yang tadi, titik awal yang tadi ya. Jadi titik awalnya sama dengan titik akhirnya. Dan harus pojok-pojoknya harus sel isi. Dan garisnya harus vertikal atau horizontal. Ya, itu loopnya. Terus lagi misalnya di sini ya, ini loopnya berarti ini loop yang mungkin dilalui oleh jalur AR ini adalah ini. Ke kanan, ke bawah, ke kiri, kembali ke atas.
Nggak boleh misalnya gini, saya ke kanan, ke bawah sini, terus ke sini. Lah ini nggak ada sel isinya, jadi nggak boleh, harus sel isi. Jadi ini, kemudian ke sini, bawah, ke kiri, kembali lagi. Gitu ya.
untuk BQ, perhatikan loopnya. Loopnya berarti dari BQ ke BT, lalu ke DT, ke DS, lalu ke AS, ke AKI, kembali ke BQ ya. Ini gambarnya. Jadi 14 kurang 2 tambah 24 kurang 18 tambah 12 kurang 2 ya. Hasilnya adalah ini plus. Ini ya plus ya, BQ ya. Terus yang BR, sekarang BR loopnya pendek ini. Loopnya pendek. Dari BR, BT, DT, dan DR. Jadi 14 kurang 2 tambah 24 kurang 10. Jadinya plus. Terus sekarang BS. Loop pendek juga. 8 kurang 2 tambah 24 kurang 18. Ini ya, berarti plus. Dan seterusnya. Saya kira kalian memahami. Coba saya langsung ke CT ya. CT ini ya. 16 ini loop pendek. 16 kurang 24 tambah 18 kurang 12. Ini hasilnya adalah ternyata negatif. Dihitung semuanya ternyata yang negatif hanya CT ya. Yang negatif hanya CT. Berarti yang memungkinkan terjadi pengurangan biaya itu adalah sel CT. Jadi sel CT yang semula sel kosong ini harus diisi ya. Karena dia memungkinkan terjadi pengurangan biaya. Kalau 0 juga nggak masalah, 0 nggak ada pengaruhnya apa-apa berarti. Jadi yang dicari hanya yang negatif. Jadi terus kita loopnya CT tadi kan ini loopnya. Terus di CT ini nanti kita isi ya. Berapakah maksimal yang bisa diisikan di CT ini? Apakah 180 ataukah 450? Kalau kita isikan 450 ini, CT 450 kita pindahkan ke sini, maka ini kan nanti jadi plus, ini min. Berarti kan 180 kurangi 450, kan tidak mungkin. Jadi, yang bisa kita isikan di sini maksimal adalah 180. Jadi ini di 180 ya, dilakukan rotasi, 1 plus 180, min 180 ini menjadi 270, kemudian ini plus 180. Jadi ini plus 180 min 180 plus 180 min 180. Maka sini nanti 0. Nah, jadinya seperti ini ya. 180, 270, 180 sini 0. Terus coba kita hitung, ini waktu kita hitung, ini dihitung Z-nya adalah 25.000, Z ini saya anggap Z1 ya, 25.380, dan untuk yang tabel ini setelah dilakukan perhitungan stepping stone, didapatkan Z-nya adalah 25.020, memang terjadi pengurangan biaya. Terus, apakah tabel ini sudah optimal? Tabel ini akan optimal kalau kita sudah nggak menemukan yang negatif kayak ini tadi ya. Karena ini masih ada negatif, berarti ini belum optimal. Jadi kalau kita sudah tidak menemukan yang negatif, maka tabel itu akan optimal. Nah, ini perhitungannya di sini. Cara menghitungnya tadi sama seperti di tabel yang sebelah sini. Jadi saya nggak akan terangkan. Coba kalian perhatikan loop-loopnya. Saya kira kalian sudah memahami loop-loopnya, cara membentuk loopnya ya, dipelajari. Nah, ini di tabel ini sudah tidak menemukan yang negatif. Berarti tabel ini sudah optimal. Kalau ternyata masih ada yang negatif lagi, berarti kita lakukan cara yang sama seperti ini tadi. Beriterasi ya. Karena sudah nggak ada yang negatif, berarti sudah selesai pekerjaan kita. Nilai optimalnya adalah 25.020. Demikian tentang metode stepping stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.